A young girl was abducted from her home after school. Police have no leads in the disappearance of 9-year-old Jeanette Tamayo. My fear turned into courage, and I told myself, I'm a fighter. I'm gonna make it. Pada tanggal 8 Juli 2003, seorang kasir di restoran Little Caesars di San Jose, California, menerima panggilan tak biasa. Suara seorang gadis kecil terdengar merengek, menahan air mata saat ia menyebut alamatnya dengan perlahan. Tanpa mereka sadari, gadis itu adalah Jeanette Tamayo yang telah diculik dan dipaksa menelepon setelah beberapa hari disekap. Itu adalah satu-satunya kontaknya dengan dunia luar. This is Little Caesars Pizza. How can I help you? I'm sorry? Who is this? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana seorang gadis berusia 9 tahun dengan keberanian serta kecerdasannya berhasil lolos sekaligus menangkap pria yang telah menculiknya. Kenalin guys, gue Awan dan selamat datang di MKS Story. Jeanette yang berusia 9 tahun mengalami kejadian mengerikan di rumahnya sendiri setelah pulang sekolah. Saat tiba, ia melihat pintu sedikit terbuka dan mengira ibunya sudah pulang lebih awal. Namun, ketika masuk ke kamar, ia menyadari sesuatu yang tidak beres. Jendela kamarnya pecah dengan pecahan kaca berserakan di lantai. Saat hendak menelepon ibunya, ia melihat seorang pria asing berdiri di balik pintu. Merasa tidak nyaman, Jeanette perlahan mencoba menutup pintu. Tetapi pria itu tiba-tiba menariknya masuk, membawanya ke kamar saudaranya, dan memborgolnya. And when he was asking me questions, he was kind of peeking inside, trying to see who was in there. And that started making me feel really uncomfortable, and I started slowly closing the sliding door. I got scared because I felt a really bad vibe from him. Setelah itu, ia menyeret Jeanette ke mobilnya yang terparkir di garasi. Saat pria itu mencoba membawa Jeanette pergi, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan garasi. Itu adalah ibunya. Dari kursi belakang, Jeanette melihat saudara laki-lakinya merangkak di bawah pintu garasi yang sedikit terbuka. My brother crawled under the garage. When it opened a few inches, the first thing I told him was to run. I remember hearing my mom screaming, and it went quiet. I couldn't hear much after that. And I see the man rush back into the garage and into the car. And when I seen blood on his face, I was like, did you kill them? And he just started laughing, and I just started to cry. I was like, I didn't know if he had killed them. I didn't know, like, if they were there anymore, if he had killed them. And I was just thinking with the blood on his face that they were gone. My family was gone. Penculik Jeanette mengemudi seperti orang gila, bahkan sampai menabrak beberapa semak di sekitar lingkungan mereka. Dalam kepanikannya, ia sempat menoleh ke belakang dan melihat rumahnya untuk terakhir kalinya sebelum mobil berbelok di sudut jalan. Namun, di antara semua ketakutannya, ia merasakan sedikit kelegaan saat melihat ibunya, Roselia, yang berlari mengejar mobil tersebut. Wajah ibunya berlumuran darah akibat luka yang parah, tetapi setidaknya ia masih hidup. Tak jauh di belakang saudara laki-lakinya, tertatih-tatih menuju beberapa orang yang lewat, melambaikan tangan dan berteriak meminta pertolongan. Di dalam mobil, Jeanette tidak tinggal diam. Ia mulai berteriak kepada pengemudi lain yang lewat dan membanting bahunya ke jendela, berharap ada yang menyadarinya. Sayangnya aksinya segera terhenti ketika penculiknya mengambil obeng dan menyerangnya dengan kasar. Setelah dipukul 2 kali, ia terjatuh dan hanya bisa terbaring di lantai mobil, menatap langit-langit. I just remember sliding down, laying there and looking up at the ceiling of the car and just thinking to myself, I'm not gonna make it. I'm gonna die. Sementara itu, di rumah mereka, polisi akhirnya tiba. Meski terluka parah, Roselia menolak masuk ke ambulans dan bersikeras menjelaskan apa yang terjadi kepada para detektif. Di dalam hatinya, Roselia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. To a mother, I don't care what happened to you, you thinking and you kids, but I don't can do anything. I don't can do anything. I don't protect my kids. Tanpa Jeanette sebagai saksi, polisi memiliki informasi yang sangat terbatas. Mereka hanya tahu bahwa seseorang telah masuk ke rumah, memotong kabel telepon, menyerang keluarga itu, lalu melarikan diri bersama Jeanette. Ketika detektif Heather Randall tiba di lokasi, ia segera menyadari bahwa ini adalah kasus yang sangat brutal. Salah satu hal pertama yang ia perhatikan adalah bercak darah di garasi. One of the first things that I did notice in the garage was a lot of blood. I knew at that point this was a very violent crime. You start thinking,
Are we going to bring her home alive? Polisi segera mengumpulkan bukti di tempat kejadian, termasuk mengambil sampel darah dan memanggil anjing pelacak. Sayangnya, penculik dan Janet tidak terluka selama serangan awal, sehingga tidak ada jejak bau yang bisa diikuti. Randall juga meninjau rekaman kamera keamanan dari salah satu rumah tetangga. Dari rekaman itu, mereka berhasil menyusun kronologi kejadian. 30 menit sebelum Janet tiba di rumah, penculiknya memecahkan jendela kamar tidur dan masuk ke dalam. Penculik kemudian kembali ke mobilnya dan menunggu Janet pulang. Saat penculik dan Janet menuju garasi, Paul dan Roselia tiba di rumah dan berusaha menyelamatkan Janet. Dalam rekaman itu, suara teriakan Paul dan Roselia terdengar jelas meminta pertolongan. Namun, ada satu detail yang membuat Randall sangat frustrasi. Di salah satu rekaman, mobil penculik sempat terekam jelas di depan kamera. Sayangnya di California, untuk mengeluarkan peringatan Amber secara resmi atau peringatan penculikan anak, polisi membutuhkan nomor plat kendaraan atau identitas pelaku. Meskipun bukti itu sangat dekat, kualitas video yang buram membuatnya tidak cukup untuk mengidentifikasi penculik. It's heartbreaking. You have the evidence right there, it's so close, and yet you need just a little bit clearer video. Tidak ingin membuang waktu, Randall memutuskan untuk menggunakan media sebagai alat utama dalam pencarian Janet. Tanpa menunggu peringatan resmi, ia meminta stasiun TV dan surat kabar untuk segera menyebarkan berita tentang penculikan ini. Departemennya bahkan menerbangkan helikopter dengan pengeras suara yang memanggil nama Janet di seluruh kota. Mereka mengadakan konferensi pers demi konferensi pers, memastikan bahwa setiap orang di San Jose tahu bahwa Janet Tamayo hilang. It puts 1,000 more sets of eyes out on the street, and we knew it was extremely important to push the information out to the public, give them a picture of Janet, make sure that flyers were flooded throughout the city. Sepanjang perjalanan, Janet berusaha mengingat setiap belokan yang mereka lewati, berharap bisa menemukan jalan pulang jika ia berhasil melarikan diri. Setelah perjalanan singkat, mobil tiba-tiba berhenti di depan sebuah rumah putih besar. Penculiknya melaju ke dalam garasi, membuka pintu, lalu mengangkat tubuh Janet dan membawanya masuk. Ia menaiki tangga ke lantai 2 dan membuka sebuah pintu yang terkunci. Di baliknya terdapat sebuah kamar kecil dengan sebuah televisi, jendela kecil, tempat tidur, dan kamar mandi. Tanpa berkata-kata, ia melemparkan Janet ke lantai dan mendekatinya dengan tatapan mengancam. Setelah setiap serangan, pria itu akan memborgol pergelangan tangan Janet ke kepala pancuran di kamar mandi, menyalakan air, dan meninggalkannya di sana untuk sementara waktu. Janet merasa bahwa kamar mandi adalah satu-satunya tempat aman baginya. Setiap kali dia mengunciku di kamar mandi, itu berarti dia tidak akan menyentuhku. Dia tidak akan menyakitiku. I started to break down and cry, and that was my only safe place was the shower, because every time he left me in the shower was when he didn't touch me, he wouldn't hurt me, or he wouldn't rape me. Sementara itu, keluarga Tamayo berkumpul di sekitar Roselia di San Jose, berdoa dan berharap Janet ditemukan dengan selamat. Polisi meminta beberapa anggota keluarga untuk memberikan pernyataan di media. Di dalam kamar tempat ia ditawan, Janet menyaksikan liputan berita pagi. Tiba-tiba ia melihat sepupunya berbicara langsung ke kamera. "Janet, jika kamu bisa mendengar kami, tetaplah kuat. Kami mencarimu. Jangan menyerah." Pesan itu memberinya harapan. In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, "Jeanette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you." She was like, "Just don't give up." That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mendapatkan kepercayaan penculiknya. Aku harus berbicara dengannya, aku harus membuatnya merasa nyaman denganku. Dengan hati-hati, ia mencoba bertanya dengan nada santai, "Dari mana kamu berasal?" Because my life was at risk, I said to myself, I have to have a conversation with him so he gains my trust. I remember asking him, "Where are you from?" Lalu, ia meminta segelas air. Untuk pertama kalinya, pria itu memborgolnya dan meninggalkannya sendirian di kamar, sementara ia turun mengambil air. Kesempatan ini tidak disia-siakan. Janet mulai mengotak-atik borgol, ia meraba mekanismenya dengan jari-jarinya, menemukan sebuah tombol kecil dan kait tersembunyi. I remember feeling with my fingers a little button and like a latch. I realized that if I moved the latch one way and pressed that button, the handcuffs would release.
Tangannya kini bebas, ia tahu bahwa ia hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan sesuatu yang bisa membantunya, atau setidaknya meninggalkan petunjuk bagi polisi jika ia tidak selamat. Ia meraih jam tangan pria itu yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Lalu, ia menuju sudut kamar tempat pria itu meninggalkan beberapa mainan. Ia mengambil sebuah kura-kura tanah liat kecil. Terakhir, ia berlari ke kamar mandi dan mengambil celana dalamnya sendiri, karena ia tahu bahwa dalam kasus kriminal seperti ini, bukti semacam itu sering digunakan oleh penyelidik. My brother and I would always watch CSI, Law and Order, and the detectives on the shows would always look for clues. Baru saja ia selesai menyembunyikan barang-barang itu, langkah kaki berat mulai terdengar menaiki tangga. Dengan panik, Janet melompat kembali ke tempat tidur dan memasang borgolnya seolah-olah ia masih terikat. I jumped back on the bed, put the handcuffs on, and once he walked through the door, he just looked at me, and in my mind I was hoping, please don't touch me, because I had things on me that I was afraid that he might find. Keluarga Janet semakin putus asa. Waktu terus berjalan, tetapi belum ada kemajuan dalam penyelidikan. Meskipun detektif Randall telah berusaha keras, polisi masih tidak memiliki petunjuk yang cukup untuk menemukan lokasinya. Saat polisi mencoba menjelaskan kepada Roselia bahwa setelah 48 jam pertama, kemungkinan menemukan korban penculikan hidup-hidup semakin kecil, dia menolak untuk mendengarkan. Dia menangis histeris, berteriak, bertanya pada petugas, "Di mana anakku? Kapan dia akan pulang?" Dara, she's a little kid. She had only 10 years. I asked the police what happened with my daughter. When my daughter came by, say, maybe never. I don't feel comfortable because I don't protect her. I don't protect her. I don't feel good. Sementara itu, di dalam kamar kecil tempat ia ditawan, Janet mulai merasa mati rasa terhadap perlakuan kejam penculiknya. Satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan adalah strategi yang ia jalankan, memanipulasi pelaku agar mempercayainya. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. My befriending was working. He asked me, "Are you hungry?" And I looked at him and I said, "Yeah." Pria itu kemudian memberinya ponsel dan menyuruhnya menelepon untuk memesan pizza. He gave me his cell phone. He had a cell phone with him, and he made me call for pizza. He gave me the phone number of the cell phone that he had, and I gave it to the man. The man on the other side of the phone said, "Can I get your address?" He told me the address. Ketika pizza tiba, penculiknya pergi untuk mengambilnya. Saat ia kembali, ada senyum di wajahnya. Ia meletakkan kotak pizza di lantai, dan di atasnya Janet melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Selebaran orang hilang, wajahnya sendiri terpampang di sana. He went downstairs, came back upstairs with the pizza, and was standing with the pizza box and was staring at me. And he handed me a flyer. And on the flyer was a picture of me, and it said missing. Turned to me, he was like, "I have to get rid of you tonight." Janet tahu waktunya hampir habis. Dengan cepat, ia mengumpulkan semua bukti yang bisa ia temukan dan menyembunyikannya di dalam kotak pizza di bawah tempat tidur. Ketika pria itu kembali, sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Tanpa peringatan, ia meraih bantal dan menekannya ke wajah Janet. Terengah-engah ia mencoba melawan, berusaha menggeser wajahnya ke samping untuk mengambil napas, tetapi pria itu terlalu kuat. Oksigen di tubuhnya semakin menipis, pandangannya mulai kabur. Dalam satu dorongan terakhir yang penuh adrenalin, ia berhasil memiringkan kepalanya ke samping dan menarik satu napas kecil. Beberapa detik kemudian, pria itu menarik bantalnya dan bertanya dengan tenang, "Apa kamu ingin mandi?" Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. As soon as 5 seconds later, after I got some air, he pulled the pillow off and he asked me, "Do you want to take a shower?" Di kamar mandi, ia berusaha keras untuk tetap tenang. Saat berpakaian kembali, ia memastikan bahwa potongan-potongan bukti yang ia kumpulkan sebelumnya masih aman di sakunya. Tak lama kemudian, pria itu menariknya keluar dari kamar dan membawanya ke garasi yang gelap. Ia memborgol tangannya kembali dan memaksanya masuk ke dalam mobil. We were sitting in the room for a while, and afterwards, when he heard that it was all quiet, that's when he took me downstairs into the garage. It was all dark. Mobil mulai melaju, membawa Janet ke tempat yang tidak ia ketahui. Ia menangis tanpa henti, menjerit, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Di tengah ketakutannya, ia mencoba menenangkan diri. I remember just crying to myself and just saying, "I did the best I could." I was just preparing myself for my own death.
Namun bahkan saat itu, ia belum sepenuhnya menyerah. Sekali lagi, ia berusaha menghafal setiap belokan yang mereka lalui. Tapi kali ini perjalanan jauh lebih lama, lebih dari 30 menit. Jalanan yang tak dikenalnya membuat segalanya semakin sulit. Setelah beberapa saat, mobil akhirnya berhenti di sebuah tempat parkir yang diterangi cahaya neon dari toko minuman keras di dekat jalan raya. Pria itu berbalik dan menatap Janet. "Aku akan membiarkanmu pergi." Namun sebelum ia bisa merasakan lega, penculiknya menjambak rambutnya dan menariknya ke arah wajahnya. "Jika kau pernah memberitahu siapapun tentang apa yang kulakukan atau tentang siapa aku akan kembali untukmu." The car has stopped, and as soon as he stopped the car, he grabbed me by my hair. When I looked around, I was like, "Where are we?" And he was like, "I'm letting you go." And when he grabbed me by the back of my head, by my hair, he pulled me towards him. He was like, "If you ever tell anybody what I did, or who I am, or anything about me, I will come back for you, and I will kill your family, and I will kill you too." Begitu penculiknya pergi, Janet berlari sekencang mungkin menuju toko minuman keras terdekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya bahwa ia benar-benar berhasil. Seluruh pikirannya dipenuhi oleh berbagai emosi, takut, lega, panik, semuanya bercampur menjadi satu. Sebelum ia menyadarinya, ia sudah berdiri di depan meja kasir. Pria di balik meja menatapnya dengan tatapan bingung. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. It was just all kinds of emotions in one, and I remember the gentleman that was behind the counter looking at me and asking me, "Are you okay?" And then he said, "You're the little girl from TV." Tanpa ragu, pria itu menyerahkan telepon padanya. Tetapi sebelum Janet sempat menggunakannya, ia terlalu panik hingga pria itu mengambilnya kembali dan langsung menelpon 911. She said, "Let me use the phone." I said, "Okay, here's the phone." When she started dialing the phone, she was panicking, scared. She don't know how to dial the number. Ketika polisi San Jose menerima kabar bahwa Janet ditemukan di East Palo Alto, mereka segera bergerak. Detektif Randall merasa lega sekaligus waspada. Janet memang sudah ditemukan, tetapi pelaku masih bebas. Mereka harus bertindak cepat. Saat Randall menemui Janet untuk pertama kalinya, ia menyapa dengan lembut. I walked up to her and I said, "Hello, Jeanette. My name's Heather, and I'm here to help you." And before I really said anything else, she let me know that she had some evidence in her pocket. Ia mengeluarkan barang-barang dari sakunya, mainan, pakaian kecil, jam tangan penculiknya, dan beberapa barang lainnya. Randall terkejut. Anak ini bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga mengumpulkan bukti untuk menangkap pelaku. "Kau luar biasa," gumam Randall. Ia kemudian bertanya, "Apakah kau ingat di mana rumahnya?" Janet mengangguk. I asked her, "Do you think you can find his house?" And she said, "I think I can." And she said that she could direct us by saying right or left, right or left. Randall segera menginstruksikan timnya untuk kembali ke San Jose. Sementara itu, polisi lain mulai menghubungi setiap restoran pizza di daerah itu, mencari kecocokan antara nomor telepon yang digunakan untuk memesan pizza dan alamat rumah. I felt brave. I think that's why I stood up in the back of the car and started yelling and saying, "That's it." Randall menerima konfirmasi dari restoran pizza bahwa alamat tersebut memang benar. Tanpa membuang waktu, ia segera memerintahkan tim SWAT dan unit anjing pelacak untuk menyerbu rumah tersebut. Tim taktis bergerak dengan cepat, berbekal denah rumah yang telah digambar Janet. Our SWAT team then put a plan in place to go and take him into custody. They had a layout of the home from Jeanette, and they went in and were able to determine that he was hiding up in the attic. Di dalam rumah, Heather menemukan kotak pizza yang berisi barang bukti persis seperti yang Janet katakan. Polisi menyelidiki latar belakang David Montiel Cruz dan menemukan catatan kriminalnya yang mengerikan. Ia akhirnya ditangkap dengan 9 dakwaan berat, termasuk penculikan, tindakan kekerasan, dan kejahatan lainnya. Police say they know little about the background of the suspect. He was arrested at this house early yesterday morning. The district attorney's office filed 9 felony charges against Alvarez, including sexual assault, burglary, forcible lewd acts, rape, battery, and a special circumstance. Sementara itu, Roselia diberi kabar bahwa putrinya telah ditemukan. Namun, kondisi Janet cukup memprihatinkan. I remember them taking me to the hospital, running tests on me. I remember opening the door and seeing my mom. And her face was so bad. Like, she didn't even look like my mom. I think she touched my mom's face. She said, "You're hurt." You know, she was so brave. She didn't care about herself. She was worried about us. You're everything to me, you and Paul were. Very happy because I met my dad. For example,
It's when she born, second time for me. Tahun-tahun berikutnya tidak berjalan mudah bagi Janet. Trauma yang ia alami membuatnya sulit menjalani kehidupan normal. Ia takut keluar rumah. Ia tidak bisa mempercayai pria manapun. Selama bertahun-tahun, ia merasa terperangkap dalam ketakutan. Namun, ketika berusia 15 tahun, setelah 6 tahun menjalani terapi, sesuatu berubah dalam dirinya. Ia memutuskan bahwa ia tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. 12 tahun kemudian, sebuah acara TV mempertemukannya kembali dengan Heather Randall, detektif yang telah menyelamatkannya. It's so good to see you. I never really got the chance to come back and tell you guys thank you for everything that you did. I really appreciate it. You were strong, you're smart. What happened was you were amazing. You were brave, and that's why you're here today. Meski masa kecilnya direnggut oleh kejahatan keji, Janet menolak membiarkan masa lalunya mengendalikan hidupnya. Hari ini, ia memutuskan untuk mengikuti jejak Heather, belajar tentang penegakan hukum dan menjadi detektif. Tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti dirinya. Everybody has a story, and no matter what life throws at us, no matter what obstacles, we're all fighters. And we all have the ability to keep going. I turned my fear into courage. I got my family back.